Hai guys, selamat datang kembali di channel Enkun. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah pertempuran antara Kanao dan Inosuke dalam melawan Doma, yang berakhir dengan kemenangan mereka berdua. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 143 sampai chapter 146, yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter kali ini kita diperlihatkan cerita lengkap pertempuran sengit dari dua pengguna pernafasan petir, yaitu Zenitsu melawan seniornya sendiri. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan Zenitsu yang berada di salah satu ruangan dari benteng dimensi tanpa batas. Dia seperti berdiri sendirian. Pemburu iblis tersebut meminta seseorang untuk keluar dari balik pintu yang ada di hadapannya. Jika terus saja bersembunyi, menurutnya orang tersebut hanya akan membuang waktu saja. Perlahan pintu di depan Zenitsu mulai terbuka. Lalu muncul suara dari seseorang. Orang tersebut meminta Zenitsu untuk tidak boleh berbicara sekasar itu, apalagi dia adalah seniornya sendiri. Sambil mulai membuka pintu, orang tersebut merasa jika Zenitsu terlihat sedikit lebih baik, setidaknya sejak terakhir kali mereka bertemu. Setelah itu dia menunjukkan diri. Ternyata yang muncul itu adalah iblis bulan atas peringkat ke-6 bernama Kaigaku. Dia adalah iblis yang menggantikan posisi dari Daki dan Gyutaro. Sambil tersenyum dan menyapa pemburu iblis itu, Kaigaku merasa jika meski sedikit lebih baik, Zenitsu masih saja terlihat buruk. Sedangkan Zenitsu yang disapa seperti itu hanya menunjukkan raut wajahnya yang seperti penuh dengan emosi berat. Dia berkata, berhubung Kaigaku telah berubah menjadi iblis, menurut Zenitsu, pendekar pedang itu sudah bukan lagi dan tidak pantas disebut sebagai seniornya. Ternyata iblis bulan atas tersebut adalah senior dari Zenitsu ya guys. Iblis itu berkomentar jika menurutnya Zenitsu masih belum berubah. Dia masih saja terlihat payah dan lemah layaknya seekor kroco. Kaigaku bertanya, apakah Zenitsu sudah menjadi seorang pilar? Dan apakah dia sudah menggunakan jurus pernafasan selain pernafasan pertama? Dengan tenang, Zenitsu berpendapat jika sepertinya mantan seniornya itu terlalu percaya diri. Menurutnya mungkin itu dia rasakan karena Kaigaku telah mencapai peringkat paling bawah dari iblis bulan atas. Padahal yang sebenarnya iblis itu hanya mengisi posisi iblis bulan yang sedang kosong. Mendengar ungkapan tersebut membuat Kaigaku terkejut. Menurutnya juniornya itu sekarang sudah mulai berani membalas perkataannya. Setelah itu Zenitsu bertanya kepada Kaigaku, kenapa mantan seniornya itu mau menjadi iblis? Terlebih lagi Kaigaku adalah segelintir orang yang bertekad untuk bisa menguasai nafas petir. Sambil berteriak, Zenitsu menambahkan jika kakek atau guru mereka telah bunuh diri, dan hal itu disebabkan karena dia telah mengetahui jika salah satu muridnya telah berubah menjadi iblis. Saat melakukan pelatihan pilar dengan Himejima Gyomei, Zenitsu mendapatkan berita tersebut, dan hal itulah yang membuatnya tidak menyelesaikan sesi pelatihan yang sedang dia jalani. Dia mendapatkan berita jika kakek telah merobek perutnya sendiri, dan itu dikarenakan kalau tidak ada orang yang memanggal kepalanya. Sambil menangis, Zenitsu menjelaskan ketika seseorang melakukan seppuku, orang lain harus segera memenggal kepalanya, atau jika tidak, orang itu akan sangat menderita sebelum akhirnya meninggal. Menurut Zenitsu, harusnya kakek bisa meninggal lebih cepat kalau dia mau memotong lehernya. Tapi sayangnya dia tidak mau melakukannya. Dan hal itu semua dikarenakan seorang pengguna nafas petir yang telah berubah menjadi iblis. Tapi sambil tersenyum, Kaigaku menjawab jika dia tidak peduli sama sekali. Dia ganti bertanya balik, apakah Zenitsu menyuruhnya untuk bersedih atau menyesal? Karena dia tidak akan pernah mau peduli kepada orang yang tidak menghargai perjuangannya. Kaigaku bercerita jika dia akan selalu melayani mereka yang menghargai perjuangannya. Kalaupun kakek tersebut mati, menurutnya itu lebih baik dibiarkan saja. Waduh, murid durhaka nih guys. Selain itu, dia sudah berusaha sekuat tenaga, tapi kakek tersebut tidak mau menjadikan Kaigaku sebagai penerusnya. Kakek itu malah berkata dan menyuruh Kaigaku untuk menjadi penerusnya bersama dengan kroco seperti Zenitsu tersebut. Sambil tertawa, iblis itu sebenarnya menyadari jika mungkin kakek tersebut adalah seorang mantan pilar. Tapi sekarang dia sudah tidak peduli dengan kakek tua pikun itu. Zenitsu yang mendengar tawa dari mantan seniornya itu menggenggam tangannya dengan sangat erat. Dia mencoba menjangka ungkapan barusan. Menurutnya kakek bukanlah orang yang pikun.
Sambil emosi, Zenitsu menjelaskan jikalau dia adalah seorang kroco. Menurutnya Kaigaku adalah sampah. Dia merasa kasihan kepada kakek mereka karena memiliki penerus yang menyedihkan seperti iblis tersebut. Zenitsu mengakui jika dia hanya bisa menggunakan jurus pertama saja. Tapi Kaigaku sebaliknya, dia bisa menggunakan jurus pernafasan yang lain. Namun jurus pertama dia malah tidak bisa. Mendengar hinaan tersebut membuat Kaigaku emosi. Dia langsung menghunuskan pedangnya dan mengeluarkan pernafasan petir jurus keempat untuk menyerang juniornya itu. Zenitsu mencoba melawan serangan dari Kaigaku dengan mengeluarkan kuda-kuda pernafasan pertamanya. Saat Kaigaku mencoba menabas pemburu iblis tersebut, secara tak terduga Zenitsu berhasil menghindari serangan itu. Kaigaku yang gagal menabas juniornya itu terkejut. Bagaimana bisa Zenitsu berhasil menghindari serangan cepatnya barusan? Sedangkan dari belakang, Zenitsu menghina Kaigaku sebagai seorang sampah. Dia berkomentar jika serangan dari iblis tersebut terlalu lamban. Secara tak terduga, tubuh di dekat sebelah kiri Kaigaku tertebas. Hal itu membuat iblis tersebut merasa amat sangat terkejut. Kaigaku tidak menyangka jika Zenitsu akan berhasil menebas tubuhnya. Seakan juniornya tersebut bergerak seperti orang yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Akhirnya pertempuran junior melawan senior dari penggunaan nafas petir dimulai. Lalu kita diperlihatkan cerita sebelum Kaigaku berubah menjadi iblis. Saat itu dia masih menjadi seorang pemburu iblis. Sayangnya dia berhasil dikalahkan oleh Kokushibo. Itu adalah sebuah pertemuan yang harusnya tidak pernah terjadi. Kaigaku merasa jika berlutut di depan seseorang yang terlalu kuat bukanlah hal yang memalukan. Asalkan selama masih hidup, dia pasti bisa melakukan sesuatu. Dan kalau Kaigaku belum mati, berarti dia belum benar-benar dikalahkan. Sekalipun dia harus menundukkan wajahnya ke tanah, atau tidak punya rumah, atau harus minum dari genangan air kotor, atau sekalipun harus dihukum mencuri uang, selama dia masih hidup, Kaigaku akan berhasil menang suatu hari nanti. Dia akan menunjukkan kepada mereka caranya untuk bertahan hidup hingga Kaigaku bisa sampai ke titik saat ini. Saat itu, Kokushibo menawari pemburu iblis tersebut untuk berubah menjadi iblis. Sambil memberikan darahnya, dia memberitahu jika Kaigaku menginginkan kekuatan yang lebih besar, lebih baik dia berubah menjadi iblis saja. Dan kalau Muzan menerimanya, maka Kaigaku akan dapat menjadi sekutu dari para iblis. Kokushibo menjelaskan jika sekuat apapun Kaigaku sebagai seorang pendekar pedang, menjadi iblis kuat tetaplah membutuhkan waktu. Iblis itu bercerita jika dia saja membutuhkan 3 hari untuk beradaptasi. Dan untuk mengubah penggunaan nafas menjadi iblis, Kokushibo harus memberi banyak darah kepada Muzan sama. Jadi besar kemungkinan tidak semua pengguna nafas bisa Muzan rubah menjadi iblis pada umumnya. Kokushibo bercerita jika pada kesempatan yang langka ada seseorang yang juga kebal terhadap darah iblis. Orang seperti itu memang benar-benar ada. Tapi dia penasaran bagaimana dengan nasib dari Kaigaku nanti. Kokushibo meminta Kaigaku untuk bersyukur atas darah yang telah dia berikan. Dia meminta pendekar pedang itu untuk tidak membuangnya dengan sia-sia. Karena jika Kaigaku melakukannya, kepala pendekar pedang itu akan Kokushibo pisahkan dari tubuhnya dengan cara yang menyakitkan. Melihat kondisi yang seperti itu membuat Kaigaku menjadi berkeringat. Bahkan membuat sel-sel di dalam tubuhnya merasa ketakutan. Seolah tubuhnya seperti berteriak dan menangis. Dan akhirnya dia meminum darah tersebut. Setelah itu Shin kembali ke pertempuran inti, di mana ada Kaigaku yang mulai bertarung melawan Zenitsu. Dibandingkan dengan ketakutan yang dia rasakan saat berhadapan dengan Kokushibo, berhadapan dengan bocah kerucut seperti Zenitsu itu tidak ada apa-apanya. Kaigaku mengakui jika Zenitsu memang jadi lebih kuat, tapi menurutnya dia tidak akan bisa menandingi kekuatan dari iblis bulan atas seperti dirinya. Sambil mengingat masa lalunya saat berlatih bersama gurunya, Kaigaku selalu menganggap Akatsuma Zenitsu hanyalah seorang kroco. Dia selalu saja merengek seperti bayi. Dia sama sekali tidak punya harga diri dan tidak punya nyali sedikit pun. Yang membuat Kaigaku jadi kecewa adalah karena gurunya itu yang menyuruhnya untuk menjadi penerusnya bersama dengan orang payah tersebut. Sambil emosi dan menghunuskan pedangnya itu, Kaigaku berteriak. Menurutnya Zenitsu lebih pantas mati saja. Dan hal itu pun juga berlaku untuk guru mereka. Lalu iblis tersebut menyerang Zenitsu menggunakan nafas petir jurus keduanya. Bahkan dia melancarkan 5 serangan beruntun dalam satu tebasan pedang. Zenitsu yang mencoba menahan serangan tersebut terkejut. Menurutnya Kaigaku bisa menggunakan jurus seperti itu karena mungkin dia sudah memakan banyak orang. Dan hal tersebut membuatnya sampai-sampai tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Sambil tersenyum, iblis tersebut menjawab jika dia tahu mana yang benar dan yang salah. Lalu Kaigaku mencoba menyerang Zenitsu lagi
dan kali ini menggunakan pernafasan petir jurus ketiga. Sambil terus menyerang, Kaigaku memberitahu jika mereka-mereka yang menerima dan menghargai perjuangannya adalah orang yang baik, dan mereka yang tidak menerimanya serta menilainya dengan buruk adalah orang-orang yang salah. Zenitsu yang terus mencoba menahan tebasan yang Kaigaku lancarkan merasa jika serangan dari seniornya itu adalah jurus serangan berputar beruntun. Lalu Kaigaku mencoba menyerang Zenitsu lagi, kali ini menggunakan nafas petir jurus kelima. Serangan tersebut berhasil membuat Zenitsu terhempas ke atas dan membentur atap dengan sangat keras. Sesaat dia seperti teringat momen saat dia dan Kaigaku yang masih dilatih guru mereka beberapa tahun yang lalu. Di sisi lain, sambil tersenyum, Kaigaku bertanya kepada juniornya tersebut bagaimana rasanya menerima jurus penafasan yang diperkuat dengan jurus darahnya itu. Dengan serangan ini, Kaigaku akan menebas sekaligus membakar daging juniornya itu tanpa ampun. Tidak sampai di situ, iblis bulan tersebut kembali menyerang Zenitsu lagi, dan kali ini menggunakan pernafasan petir jurus keenamnya. Efek serangannya Kaigaku lancarkan membuat tubuh Zenitsu seperti tersayat-sayat dalam jumlah banyak. Kaigaku berkata jika semakin juniornya itu terus menerima serangannya, maka tubuh Zenitsu akan hancur berkeping-keping. Dia meminta juniornya tersebut untuk merasakan dan mengingat kekuatan yang Kaigaku lancarkan baik-baik. Dia menjelaskan jika dengan menjadi iblis, pernafasan petir telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Zenitsu yang telah menerima serangan itu terjatuh ke dalam lorong benteng dimensi yang makin dalam. Kaigaku yang berada di atasnya tersenyum. Dia memberitahu juniornya itu jika dia adalah orang yang spesial dan dia berbeda dengan bocah kroco tersebut. Sedangkan Zenitsu yang masih terjatuh itu perlahan mengingat masa lalunya, khususnya saat kakeknya tersebut memarahinya dan meminta Zenitsu untuk belajar dari Kaigaku. Dia memintanya untuk menjadi murid yang hebat seperti Kaigaku suatu hari nanti. Sayangnya saat itu Zenitsu masih saja terus merengek minta pengampunan dari gurunya tersebut. Zenitsu teringat kejadian saat dia sudah menjadi bagian dari korps pemburu iblis. Saat itu Zenitsu mendengar pembicaraan dari para pendekar pedang yang lain. Mereka membicarakan jika jurus pertama dari nafas petir adalah jurus yang paling dasar. Kalau ada seseorang yang tidak bisa menggunakan nafas jurus pertama, itu bisa diartikan menguasai jurus lainnya saja tak akan memberikan banyak pengaruh. Tapi meski begitu, Kaigaku tetap saja bersikap sombong kepada para pendekar pedang yang lain. Hal tersebut membuat mereka semua jadi berburuk sangka dan merasa jika Kaigaku tidak akan pernah bisa menjadi pilar suatu hari nanti. Bahkan mungkin dia akan mati di luar sana. Mendengar pembicaraan tersebut membuat Zenitsu terkejut. Di kejadian yang lain, Kaigaku juga sempat melukai sesama pendekar pedang. Mereka protes dengan sikap yang telah Kaigaku perbuat. Zenitsu mendengar jika Kaigaku telah memukul seseorang yang peringkatnya lebih tinggi darinya. Tapi saat itu Kaigaku malah meminta kedua pendekar pedang tersebut untuk tidak membuat masalah dengannya. Saat Zenitsu dan Kaigaku bertemu, dia juga seperti tidak mempedulikan juniornya tersebut. Zenitsu sebenarnya tahu kalau seniornya itu telah membencinya sejak dulu, dan hal tersebut membuat Zenitsu juga jadi membenci Kaigaku sendiri. Tapi dari lubuk hatinya yang paling dalam, sebenarnya Zenitsu sangat menghormati seniornya itu. Dia telah berjuang dengan sangat keras, dan Zenitsu merasa jika dia seperti selalu melihat Kaigaku dari belakang. Sambil mengingat masa lalu saat mereka hidup dan berlatih bersama, Zenitsu mengakui jika Kaigaku adalah orang yang spesial. Baginya dan kakek, Kaigaku adalah orang yang spesial sekaligus sangat berharga. Tapi Zenitsu sendiri merasa jika itu semua masih belum cukup. Kaigaku selalu memberikan respon, seolah-olah dia masih merasa tidak puas. Zenitsu mengibaratkan jika kotak kebahagiaan di dalam hati seniornya itu memiliki suatu lubang, dan dengan itu kebahagiaannya tidak akan pernah tersimpan dengan baik. Jika Kaigaku tidak menyadari dan tidak segera menutup lubang itu, maka dia tidak akan pernah merasa puas. Zenitsu seperti melihat wajah gurunya yang terlihat murung. Dia meminta maaf kepada kakek tersebut. Menurutnya perpisahan di antara mereka berdua harus dilakukan di sini sekarang juga. Setelah itu Zenitsu yang masih terjatuh tersebut seperti mengambil kuda-kuda. Kaigaku yang melihat dari atas tidak menyangka pendekar pedang Korjo itu seperti masih mempunyai sisa kekuatan saja. Lalu sambil menunjukkan raut wajah serius yang bersibah darah itu, Zenitsu meminta maaf kepada seniornya tersebut. Dan secara tak terduga dengan menggunakan pernafasan petir jurus ketujuh, Zenitsu langsung memenggal kepala Kaigaku. Kecepatan yang pendekar pedang itu keluarkan amat sangat cepat dan daya hancurnya sangat besar. Bahkan membuat baju luarnya yang berwarna kuning yang biasa Zenitsu pakai sampai hancur. Kaigaku yang kepalanya terpenggal itu amat sangat terkejut. Dia sampai tidak bisa melihat serangan yang Zenitsu lancarkan.
Kaigaku seperti merasa tidak pernah melihat jurus itu sebelumnya. Sambil terus terjatuh dengan kepala yang telah terpotong, iblis itu protes. Dia menduga jika guru mereka sebelumnya memang pilih kasih. Buktinya dia baru melihat pertama kali jurus pernafasan yang Zenitsu keluarkan barusan. Tapi Zenitsu yang juga terjatuh dengan raut wajah yang sudah lemas itu memberitahu jika kakek bukanlah orang yang suka pilih kasih. Dia menjelaskan jika barusan adalah jurus yang Zenitsu ciptakan sendiri. Dan sebenarnya dia ingin menggunakan jurus itu untuk bertarung secara adil dengan Kaigaku suatu hari nanti. Iblis tersebut yang juga terjatuh itu masih tidak percaya dengan jurus pernafasan ketujuh yang Zenitsu keluarkan. Karena yang dia ketahui, pernafasan petir hanya memiliki 6 jurus saja. Kaigaku tidak menyangka bocah seperti Zenitsu akan mampu menciptakan jurus pernafasan sendiri. Apalagi mengingat Zenitsu dulu hanya bisa menggunakan pernafasan pertama saja. Dan dia juga lebih lemah dari Kaigaku pula. Kaigaku yang kepalanya terpenggal dan masih terjatuh itu seperti protes. Dia seakan tidak terima dengan kekalahan yang dia rasakan. Perlahan tubuh iblis itu mulai menghilang. Kaigaku masih saja berdalih dan mengaku jika dia belum kalah. Menurutnya jika dia mati di sini, Zenitsu sebentar lagi juga akan menyusulnya. Namun tiba-tiba Yoshiro muncul dari bawah. Dia menghampiri iblis tersebut dan memberitahu mereka yang dipenuhi nafsu akan berakhir hampa. Dan iblis itu tidak bisa menciptakan apapun pula. Sambil memelototi Kaigaku, Yoshiro menegaskan jika mati sendiri seperti iblis tersebut memanglah menyedihkan. Setelah itu dengan cepat Yoshiro segera menangkap Zenitsu dan membawanya mendarat di salah satu sisi ruangan. Sedangkan kepala Kaigaku yang terjatuh itu akhirnya hancur menjadi debu. Saat masih pingsan, Zenitsu mendapat penglihatan. Dia seperti bertemu dengan gurunya di sebuah taman yang di tengahnya ada sungai. Zenitsu meminta maaf kepada kakek tersebut, khususnya soal dia yang tidak bisa akur dengan Kaigaku. Apalagi gurunya sering menuliskan surat untuknya. Tapi Zenitsu tidak pernah membalas surat-surat tersebut. Zenitsu merasa andai saja dia tidak ada, mungkin Kaigaku tidak akan berakhir seperti sekarang ini. Dia kembali meminta maaf kepada gurunya tersebut atas perbuatan yang telah dia lakukan. Zenitsu juga meminta maaf karena tidak bisa membalas kebaikan yang gurunya berikan. Sebenarnya Zenitsu hanya ingin menjadi seorang pilar suatu hari nanti. Dan itu dia harap saat gurunya masih hidup. Melihat gurunya yang masih diam saja di seberang sungai membuat Zenitsu bingung. Apakah beliau membencinya atau bagaimana? Zenitsu juga ingin menghampiri kakek tersebut. Namun sayangnya dia kesusahan untuk bergerak karena banyak tanaman yang menjerat kakinya. Tidak lama kemudian kakek itu memanggil Zenitsu. Sambil meneteskan air mata, dia merasa kagum dan mengaku jika Zenitsu adalah murid kebanggaannya. Mendengar hal tersebut, Zenitsu yang menangis itu hanya terdiam. Dan setelah itu dia sadarkan diri. Ternyata Zenitsu telah diselamatkan oleh para korps pemburu iblis yang datang sebagai bala bantuan. Di sana ada Yoshiro dan Murata juga. Yoshiro bertugas mengobati para pemburu iblis yang terluka. Sedangkan para pendekar pedang yang lain bagian mengawasi sekitar, khususnya jika ada iblis yang muncul. Murata yang melihat Zenitsu terluka seperti itu merasa sedikit panik. Dia memohon kepada Yoshiro untuk melakukan sesuatu kepada rekannya tersebut. Tapi Yoshiro yang melihat sikap dari pemburu iblis itu jadi merasa jengkel sendiri. Dia bahkan meminta pendekar pedang tersebut untuk diam. Akan tetapi Murata tidak terima dengan respon Yoshiro barusan. Dia ganti balik bertanya, pemburu iblis tersebut berada di level apa sampai-sampai berani bersikap seperti itu. Sambil terus mengobati Zenitsu, Yoshiro menjawab jika dia ini adalah iblis dan dia tidak tahu soal peringkat pendekar pedang atau semacamnya. Para pendekar pedang yang melihat Zenitsu diobati itu pada memberikan semangat agar dia bisa bertahan hidup. Yoshiro berkomentar jika iblis bulan atas yang Zenitsu lawan barusan masih belum begitu tahu bagaimana caranya menggunakan jurus darah dan kemampuan yang lain. Menurutnya Zenitsu terbilang beruntung. Andai dia melawan iblis tersebut 1 tahun kemudian, mungkin Zenitsu akan langsung mati. Mendengar komentar barusan membuat Murata jadi berteriak. Dia meminta iblis tersebut untuk berhenti berpikiran negatif. Dan akhirnya, scene cerita pertempuran antara Zenitsu melawan Kaigaku telah berakhir. Oke guys, itu tadi review cerita Kimetsu no Yaiba, pertempuran antara Zenitsu melawan Kaigaku, yang pada akhirnya pertempuran tersebut dimenangkan oleh Zenitsu menggunakan teknik pernafasan baru yang dia ciptakan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sama Mimin juga guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka.
Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video Rifuma Kimetsu no Yaiba selanjutnya.